kita tidak boleh menjadi sumber madharat bagi orang lain, sebagaimana juga kita tidak boleh menjadi korban madharat dari orang lain, atau yang paling tidak dalilnya adalah la dororo wala diroro. Itu hadis Nabi juga, hadis sahih juga. Jadi sama-sama ingin mengamalkan dalil spiritnya. Oleh karena itu jangan saling menyalahkan, apalagi saling ngeledek, apalagi saling menyesatkan. Ya. Kita berlapang dada di situ. Kemudian kalau muadzin atau orang yang qomat sudah selesai qomatnya, la ilaha illallah gitu ya, selesai. Lalu barisan sudah lurus dan rapat. Kalau belum lurus dan rapat, maka tugas imam. Tugas imam di sini nggak disebutkan oleh Imam Ghazali. Tugas imam adalah meluruskan dan merapatkan barisan, ya. Sawwu sufufakum, ya, meluruskan dan merapatkan barisan. Ya. Kalau sudah lurus dan rapat, bahkan Rasulullah dulu kalau meluruskan dan merapatkan barisan, sampai ke tingkat beliau bergerak dari posisi berdiri beliau, mendekati makmum yang oleh beliau dipandang tidak lurus dan tidak rapat. Dipegang oleh beliau, dipegang bahunya, ya, dimajukan atau didorong ke belakang, supaya lurus dan rapat dengan kanan kirinya. Ya. Nah, kalau sudah lurus dan rapat, baru berikutnya adalah wayarfa'u sautahu bitakbirati. Dan imam melantangkan atau melinggikan suaranya saat mengucapkan takbir. Saat mengucapkan takbir, baik takbiratul ihram ataupun takbir perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dari berdiri ke rukuk, dari iktidal ke sujud, ya. Dari sujud, bangun dari sujud, nah, pokoknya intikolat, takbir intikolat ini, imam adabnya adalah melantangkan atau meninggikan suaranya, walaupun tidak berarti harus berteriak. Nah, sementara makmum bagaimana? Wala yarfa'ul makmumu sautahu. Sementara makmum tidak meninggikan suaranya, atau tidak melantangkan suaranya. Illa qadra ma yusmi'u nafsahu. Kecuali sekadar memperdengarkan suaranya pada dirinya sendiri. Memperdengarkan suaranya pada dirinya sendiri. Nah, yang dikecualikan dari makmum ini satu orang saja. Satu orang saja, ya, atau bukan satu orang, tapi satu yang berprofesi atau bertugas sebagai mubalik namanya. Satu yang berprofesi sebagai mubalik. Mubalik, ya. Ini mubalik artinya bukan penceramah. Mubalik itu yang bertugas untuk menyambung suaranya imam, ya. Jadi yang suaranya keras setelah imam, bagi yang pernah ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu namanya mubalik namanya. Jadi mubalik itu asal artinya itu, bukan penceramah. Walaupun nggak salah juga, ya. Oke. Lanjutnya adalah wayanwi al-imamata. Dan imam berniat menjadi imam. Imam berniat menjadi imam liyanala al-fadla. Liyanala al-fadla. Imam berniat sebagai imam agar memperoleh fadilah sebagai imam. Fadilah sebagai imam. Ya, imamnya niat. Oke, apakah wajib? Nah, kita lanjutkan. Apakah wajib niat sebagai imam? Kita lanjut, ya. Fa'illam yanwi, maka jika imam tidak berniat, sebagai imam, imam tidak berniat sebagai imam, sahhat sholatul makmumin. Sholatnya para makmum sah. Sholatnya para makmum sah idza nawau al-iqtida'a, jika mereka berniat sebagai makmum. Jika mereka berniat sebagai makmum, bihi makmum kepada imam. Bihi makmum kepada imam. Wanalu, dan para makmum itu mendapatkan fadlal qudwati, keutamaan sebagai makmum. Keutamaan sebagai makmum. Jadi, ya, untuk imam tidak wajib niat sebagai imam, gitu. Tapi kalau dia niat,
dia mendapatkan fadilah sebagai imam. Kalau imamnya tidak niat sebagai imam, makmumnya niat sebagai makmum, makmumnya dapat fadilah makmum. Ya. Dan sholatnya tetap sah. Sholat bukan hanya sholatnya, sholat jamaahnya tetap sah. Oke. Selanjutnya, wa yusirru bidu'a istiftah. Imam yusirru membaca secara rahasia atau secara pelan. Yusirru membaca secara rahasia atau secara pelan. Bidu'a istiftah saat membaca doa istiftah. Saat membaca doa istiftah, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ya. Itu imam bacanya suaranya pelan. Israr, yusirru bacanya israr, pelan atau rahasia. Maksudnya rahasia itu hanya dirinya sendiri yang mendengar. Wa ta'awudzi, dan juga saat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan saat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kal munfaridi, seperti yang sholat sendirian. Seperti yang sholat sendirian. Sementara wa yajharu, dan melantangkan suaranya bil fatihati saat membaca surat Al-Fatihah, wasurati, dan bacaan setelah Al-Fatihah, fi jami'is subhi, untuk keseluruhan rakaat subuh. Untuk keseluruhan rakaat subuh, ya maksudnya rakaat pertama dan kedua, ya. Jadi Fatihahnya lantang, begitu juga bacaan setelah Al-Fatihah juga dibaca lantang. Dan juga wa awwalatayil maghrib. Wa awwalatayil maghrib, dan juga membaca lantang 2 rakaat pertama maghrib. 2 rakaat pertama maghrib, wal isya'i, dan 2 rakaat pertama isya. Dan 2 rakaat pertama isya, wa kadzalika al-munfaridu. Wa kadzalika al-munfaridu, begitu juga yang sholat sendirian. Jadi menurut Imam Ghazali rahimahullah di sini, ya, orang yang sholat sendirian, ya, orang sholat sendirian dibenarkan juga, ya, dibenarkan juga membaca Fatihah dan suratnya itu dengan suara keras, walaupun sendirian. Dibenarkan juga, ya, bukan dilarang. Oke, tentu ada syaratnya ini. Syaratnya kalau tidak, ada tambahan dari saya nih, berdasarkan bacaan saya di tempat lain, tidak mengganggu orang lain yang lagi sholat. Tidak mengganggu orang lain yang lagi sholat. Jadi jangan sampai orang lagi pada sholat sunat, nah ini sholatnya suaranya lantang, nanti mengganggu orang lain. Gitu ya. Istilah mengganggu itu dalam kitab-kitab disebut namanya taswish, ya. Taswish, ya. Nah, membisingi yang lain. Bikin bising yang lain. Kemudian wa yajharu biqaulihi amin fil jahriyati. Dan imam melantangkan pengucapan amin. Imam melantangkan pengucapan amin pada sholat-sholat jahriyah. Pada sholat-sholat jahriyah, yaitu maghrib, isya, subuh untuk sholat fardu. Ditambah sholat Jumat, ya, sholat Jumat. Ditambah lagi sholat berjamaah yang jahriyah. Sholat berjamaah yang jahriyah. Apa saja itu? Biasanya sholat tarawih, atau sholat malam qiyamul lail yang berjamaah, itu namanya sholat jahriyah. Dan menurut sebagian pendapat juga adalah sholat siang hari, sholat siang hari yang jamaah besar. Sholat siang hari jamaah besar. Jumat sudah kita sebut, yang belum kita sebut adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itu masuk kategori jahriyah. Begitu juga sholat gerhana matahari, sholat gerhana matahari, ya, ini menurut sebagian pendapat juga jahriyah. Sebab kalau nggak jahriyah nanti bingung makmumnya bingung, karena dalam sholat gerhana bacaannya kan harus panjang,
Bacanya harus panjang mengikuti ya waktu gerhananya. Nah, kalau bacanya panjang tapi sholatnya sirriyah, nanti makmumnya bingung baca apa ini ya kan. Bayangkan umpamanya gitu ya, sholat gerhana matahari. Imamnya setelah Al-Fatihah rakaat pertama dan berdiri pertama. Rakaat pertama berdiri pertama setelah Fatihah, umpamanya saja membaca surat nggak usah panjang-panjang lah. Amma yatasaalun umpamanya. Sampai selesai. Kalau dia sholatnya sirriyah, makmum kan bingung. Baca apa ini ya kan? Nah, gitu. Nah, nanti ruku, ya, bangun dari ruku, itidal. Setelah itidal, baca Fatihah lagi. Habis Fatihah baca surat panjang lagi. Umpamanya surat An-Nazi'at, makmum bingung lagi itu. Ya. Tapi kalau imamnya jahriyah, makmum menjadi mengerti. Oh, yang dibaca amma yatasaalun. Atau yang dibaca umpamanya surat Al-Qamar umpamanya. Ya. Oh, yang dibaca umpamanya surat Al-Haqqah umpamanya. Ya, jadi tahu ya. Oke, itu namanya sholat jahriyah. Atau juga sholat istisqa ya. Sholat jamaah istisqa ya, sebagian ulama mengatakan bacaannya walaupun dilakukan siang hari, bacaannya tetap jahriyah. Wa kadzalikal makmum, begitu juga makmum saat makmum mengumandangkan suara amin. Saat makmum membaca atau mengucapkan amin setelah Al-Fatihah. Oke, jadi imamnya, ini mazhab Syafi'i ini ya. Imamnya baca aminnya jahar, makmumnya baca aminnya juga jahar kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi lain lagi. Mazhab Hanafi aminnya tidak jahar ya. Sehingga kalau kita pergi ke negara-negara yang bermazhab Hanafi ya, umpamanya sholat Jumat ya. Sholat Jumat begitu selesai waladhdallin, kita teriak sendiri tuh amin, enggak ada temannya tuh ya. Ada temannya ya. Oke. Nah, ini tambahan ini wa yakrunul ma'mumu ta'minahu bi ta'minil imami ma'an. Makmum saat mengucapkan amin dibarengkan atau dibersamakan dengan aminnya imam. Jadi aminnya makmum dibarengkan dengan aminnya imam. Bareng atau bersama. Yakrunu. Latakiban tidak menyusul. Jadi aminnya makmum tidak menyusul aminnya imam. Tapi bareng. Berarti kan imamnya membaca amin, makmumnya ikut amin, membarengi suara imam. Wa yaskutu al-imamu saktatan aqibal fatihati. Wa yaskutu dan imam diam saktatan dengan satu bentuk diam aqibal fatihati setelah selesai baca Fatihah. Setelah selesai baca Al-Fatihah, imamnya diam. Tentu setelah amin ya, imam diam. Berapa lama? Liyasuba ilaihi nafasuhu, supaya napasnya normal lagi. Di kitab-kitab lain, umpamanya di kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Syekh atau Imam Nawawi ya. Kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Bahkan diamnya itu agak lamaan dibandingkan dengan diam antara Fatihah dan amin. Kenapa? Sekiranya cukup waktu bagi makmum untuk membaca Fatihah dengan Fatihah yang agak cepat. Ya. Sekiranya makmum selesai membaca Fatihah secara cepat. Itu diamnya segitu. Nah, fungsinya bagi imam itu satu untuk liyasuba ilai nafasuhu, supaya napasnya kembali normal, nggak ngos-ngosan. Ya, apalagi yang sudah berumur ya. Sudah mulai berumur itu ayat 7 Al-Fatihah itu sering sekali tidak kuat dia satu kali tarikan napas ya. Tidak kuat satu tarikan napas karena ada beberapa mat panjangnya ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Itu kan ada mat panjangnya ya. Itu seringnya nggak kuat satu kali tarikan napas, dan kalau dia memaksakan ya lumayan napasnya untuk normalnya. Sementara sementara makmum membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah fil jahriyati, pada salat-salat jahriyah, fi hadhihi saktati, pada saat imamnya diam tadi. Jadi makmum bacanya Fatihah kapan? Bacanya Fatihah adalah pada saat imamnya diam selesai amin.
Kenapa kok begitu? Liyatamakana minal istimta'i inda qiraatil imam. Supaya memungkinkan bagi makmum untuk menikmati Al-Fatihah saat imamnya membaca Al-Fatihah, dan juga untuk menikmati bacaan imamnya, bacaan setelah Al-Fatihahnya. Jadi saat imamnya membaca, makmumnya menikmati. Menikmati apa ini? Apakah menikmati suaranya? Ya boleh juga, tapi sifatnya ikutan saja menikmati suara itu. Ataukah menikmati lagunya imam, ya. Ya, nikmati lagunya itu ikutan saja. Substansinya adalah menikmati kandungan apa yang dibaca oleh imam. Yaitu yang utama itu di situ. Istimta itu menikmati itu ke situ maksudnya, ya. Makanya kalau sholat itu ngebut itu, ya komentar orang, sholat gak ada rasanya. Karena kita gak bisa menikmati Gak bisa menikmati. Nah tentu kalau Al-Fatihah itu ada kenikmatan lain. Kenapa kenikmatan lain? Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, Rasulullah bersabda, meriwayatkan dari Allah SWT, di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa qasamtus sholata nisfain. Aku bagi surat Al-Fatihah itu menjadi 2 bagian. Jadi Allah membagi Al-Fatihah dibagi 2 bagian. Nah, bagian yang pertama itu milik Allah, bagian yang kedua milik hambanya. Nah, sehingga pada saat hamba kita manusia ini membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah menjawab. Itu Allah SWT menjawab dengan jawaban Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Dan pada saat kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah SWT menjawab Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Saat kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah SWT menjawab Majjadani abdi, hambaku mengagungkan diriku. Nah kita menikmati apa? Saat Fatihah itu menikmati sedang munajat atau sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu kita menikmati di situ. Nah, itulah yang di sini dibahasakan dengan istilah al-istimta. Jadi pas imam baca Al-Fatihah, kita mendengarkan saja, nggak usah baca Al-Fatihah. Kita menikmati namanya bahasanya di sini, ya. Menikmati, ya, satu sisi menikmati suara imam, sisi lain menikmati mungkin lagunya bagus, ya, lagu bacaannya bagus. Sisi lain juga menikmati, ya, wah ini tajwid-tajwidnya pas, ya, kita nikmati. Tapi yang substansi adalah menikmati kandungan dari apa yang dibaca oleh imam, khususnya kalau Fatihah adalah kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti selesai makmum baca Al-Fatihah, baru imamnya melanjutkan ke bacaan lainnya, bacaan Al-Quran, ya. Kata Imam Ghazali lanjutnya, wala yaqra'ul ma'mumu, dan makmum tidak membaca as-surata, surat yang dibaca oleh imam, maksudnya setelah Al-Fatihah, ya. Bacaan setelah Al-Fatihah itu makmum nggak usah baca fil jahriyati, pada sholat jahriyah. Jadi saat sholat jahriyah makmum nggak usah baca, illa, kecuali idza lam yasma' sautal imam, kecuali makmum tidak mendengar suara imam, ya. Walaupun sholat jahriyah, sholat maghrib umpamanya, atau sholat Jumat speakernya mati, ya kan, umpamanya. Atau di musim distancing ini, ya dapat bagian belakang, ya, tidak mendengar suara imam secara langsung, hanya bisa melihat perilaku makmum di depan kita saja. Nah, kalau seperti itu, ya, kita baca surat sendiri, ya. Kenapa? Supaya nggak melamun. Nah, kalau nggak ada bacaan-bacaannya nanti melamun, ya, sholat kita, ya. Kita lanjut, ya. Wala yazidu al-imamu. Nah, inilah di antara pendetilan tentang takhfifus sholat itu ini sekarang. Wala yazidul imam, dan imam tidak menambah alas salasi fit tasbihatir ruku, tidak menambah lebih dari 3 dalam zikir ruku wa sujud, dan zikir sujud. Jadi jangan menambah 3. Subhana rabbiyal azim jangan lebih dari 3,
Subhana rabbiyal a'la juga jangan lebih dari 3. Itulah yang dimaksud dengan takhfif. Wala yazidu fit tasyahudil awal. Dan dalam tahiyat awal atau tasyahud awal, imam bacanya jangan nambah lebih dari Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ya. Jadi dalam tahiyat awal, yaitu tahiyat awal sholat maghrib, tahiyat awal sholat isya, tahiyat awal sholat apalagi zuhur, tahiyat awal sholat asar, ya. Nah, ini jangan tahiyat awalnya jangan lebih dari Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Udah begitu saja, terus berdiri. Ini maksudnya bukan tasyahud tapi sholawatnya, ya, sholawatnya. Kalau tasyahudnya tuh ada lagi, yaitu at-tahiyatul mubarakat, sholawatut thayyibat, terus Allahumma sholli ala Muhammadin, ya. Jadi tahiyat plus sholawat. Ini maksudnya berarti harusnya sholawat saja nih. Sholawatnya tidak lebih dari sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Tapi tahiyatnya tetap ada, tasyahudnya tetap ada. Wa yaktasiru fil rak'atainil akhirataini, ini masih pendetilan takhfif juga. Pendetilan takhfif, wa yaktasiru, dan imam mencukupkan diri atau membatasi diri. Mencukupkan diri atau membatasi diri fil rak'atainil akhirataini, pada 2 rakaat terakhir, alal fatihati, sebatas baca Al-Fatihah saja. Jangan ditambah surat lagi. Jangan ditambah surat lagi. Wala yutawwilu, dan janganlah imam memperpanjang alal qaumi, kepada kaum yang menjadi makmumnya. Kaum yang menjadi makmumnya. Wala yazidu du'aahu, dan jangan menambah doanya fit tasyahudil akhir, pada tahiyat akhir, qadri ala qadri tasyahudihi. Jadi tambahannya jangan melebihi sekadar tasyahudnya, wa sholati ala Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalaupun berdoa setelah sholawat Ibrahimiyah, ya, sholat Ibrahimiyah di rakaat di tasyahud akhir, doanya itu panjangnya tidak melebihi panjang tasyahud plus sholawatnya. Saya ada pengalaman ini di sini nih, ya, bersama yang lain juga. Suatu kali Jumatan di satu daerah, ya. Ini menarik, ini pengalaman ini. Menarik dari sisi memahami dalil dan prakteknya, ya. Praktek berdasarkan pemahaman itu. Jadi dalam sholat Jumat itu kan ada hadis Nabi. Di antara tanda fikih seseorang, bahwa orang itu ngerti fikih, adalah dia memendekkan khutbah dan memanjangkan sholat. Perhatikan Bapak Ibu, ya. Memendekkan khutbah dan memanjangkan sholat. Ya. Digabungkan dengan yang lain, bahwa khutbah harus bahasa Arab dan sebagainya, ya. Akhirnya prakteknya itu unik. Uniknya itu begini. Khutbah sebelum masuk waktu sholat Jumat, itu ada ceramah. Ceramahnya panjang, ya. Jadi orang di kampung itu sudah biasa, mereka berangkat Jumat lebih awal, mempraktekkan hadis juga agar berangkat lebih awal. Nah, sampai di sana itu ada paling tidak kurang dari setengah jam itu ceramah. Yang diceramahkan itu adalah ayat yang akan dibaca oleh khotib nanti saat khutbah. Itulah menjadi bahan ceramah sebelum masuk waktu zuhur. Oh, itu ceramah tentang ayat itu. Tidak kurang dari setengah jam ceramahnya itu, ya. Nah, setelah itu ceramah selesai, nunggu masuk waktu zuhur. Begitu masuk waktu zuhur, nah, di situ adzannya 2 kali, adzan 2 kali. Nah, adzan kedua berarti khotib sudah di atas mimbar. Begitu dia khutbahnya cuma memenuhi syarat rukun dan berbahasa Arab. Jadi 2 khutbah itu tidak sampai 5 menit.
2 khutbah itu tidak sampai 5 menit. Lalu sholat Jumat. Nah, sholat Jumatnya ini barangkali mungkin karena hafalan Al-Qur'annya terbatas, atau mungkin demi mempraktekkan hadis Nabi yang lain juga. Jadi setelah Al-Fatihah rakaat pertama baca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian di rakaat kedua baca hal ataka haditsul ghasyiyah. Lalu pada saat tahiyat, wah ini yang seru di sini ya. Pada saat tahiyat. Jadi tahiyatnya tuh lama banget, Pak, ya. Orang pengalaman saya itu, saya sudah baca doa-doa yang saya tahu ya, tentang diajarkan untuk dibaca saat tahiyat itu sudah saya baca juga semuanya, dan saya ulangi 2 kali ya. Saya nggak berani nambah doa yang lain ya. Takut tiba-tiba salam di tengah jalan gitu kan. Saya ulangi lagi doa yang tadi, sudah saya ulangi khatam itu belum salam juga ya. Pokoknya lama deh ya. Nah kebetulan banyak teman-teman juga yang waktu itu baru datang dari luar daerah, jadi pada mengantuk. Sampai pada tidur tuh dalam tahiyat itu. Ya. Pengakuan mereka begitu. Saya tadi tidur tuh pas tahiyat katanya gitu ya. Ya, kalau nggak ngaku gitu juga nggak tahu kalau tidur ya. Nah, itu baru kemudian salam. Ya. Ya selidik punya selidik itu adalah ya kan Rasulullah mengajarkan rakaat pertama suruh baca Sabihis, rakaat kedua suruh baca hal ataka haditsul ghasyiyah. Rasul juga mengajarkan agar sholat kita lebih panjang katanya begitu. Ini penjelasannya begitu, lebih panjang daripada khutbahnya ya. Nah, khutbahnya tadi kan sekitar 5 menit. Jadi kalau sholat 2 rakaat itu nggak nyampe 5 menit. Jadi kita usahakan harus sholatnya lebih dari 5 menit. Nah, karena bacaannya ya itu saja, akhirnya yang kita panjangkan adalah duduk tahiyatnya. Wah itu dipanjangin, itu unik nih prakteknya, antara pemahaman dan praktek itu unik jadinya ya. Oke ya. Jadi Imam Ghazali di sini rahimahullah ya, beliau ingin mendetilkan apa yang dijelaskan oleh beliau pada kalimat pertama di bab ini, yaitu takhfifus shalah, dan beliau menjelaskan nah, di antara bentuk takhfifus shalah di alinea ini adalah di rakaat 3 dan 4 atau rakaat 3 saja di salat maghrib itu tidak usah baca surat lain selain Al-Fatihah ya kan. Kemudian tasyahudnya nanti doanya maksimal doanya itu sepanjang tahiyat dan sholawatnya. Kemudian wayan wil imamu inda taslimi, dan imam berniat saat mengucapkan salam adalah as-salama alal qaum, untuk memberi salam kepada jamaahnya. Untuk memberi salam pada jamaahnya yang ada di sebelah belakang kanannya, betul ya. Wa yanwil qaum, sementara kaum atau jamaahnya berniat saat salam berniat menjawab salamnya imam. Berniat menjawab salamnya imam ya. Oke. Berarti sudah sampai salam, sholatnya sudah selesai. Oke, sementara itu dulu ya yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.